Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, sejarah baptisan dari Yohanes sampai Paulus. Ya Bapak Ibu Saudara, 90% gereja tidak tahu sejarah baptisan. Ya. Bisa juga pura-pura tidak tahu ya sejarah baptisan ya. Mereka hanya tahu satu cara baptisan, dan itu ngotot ya, ngotot ngeyel tegar tengkuk ya. Kalau kita sampaikan ya sejarah baptisan ya, barulah tepuk jidat ya. Ya. Selama ini tidak ada dari 200.000 pendeta dan romo di Indonesia yang bisa menjelaskan sejarah baptisan. Padahal di ayat Alkitab ada ya. Sejarah baptisan dari Yohanes sampai Paulus. Apakah baptisan itu bisa menyelamatkan? 90% gereja berpendapat tidak. Maka dari itu 90% gereja membaptis dengan cara suka-suka. Suka-suka mereka sendiri ya. Ada yang dengan percik, ada yang dengan tuang, ada yang jongkok dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus katanya. Ya namanya juga membaptis dengan suka-suka. Tiap gereja baptisannya beda-beda. Lalu masing-masing gereja mengklaim baptisan ini bisa bikin masuk surga. Saudara ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu bisa menyelamatkan, maka dari itu harus dilakukan sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan konteks waktunya. Nggak boleh ya baptisan suka-suka seperti yang dilakukan oleh 90% gereja di Indonesia. Kita mau melihat baptisan yang benar Alkitabiah, membuat namamu tertulis dalam kitab kehidupan milik Yesus Kristus anak domba itu. Ya, hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang boleh atau berhak masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita lihat sejarah baptisan dari Yohanes sampai Paulus ya. Begitu Anda mendengar penjelasan berikut ini, pasti Anda tepuk jidat. Kok nggak pernah ada yang memahami seperti ini ya. Nomor 1, baptisan awan dan laut ya. Ini terjadi di Perjanjian Lama ya. 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan, maksudnya dilindungi tiang awan dan tiang api di dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Dan baptisan dalam laut, maksudnya mereka menyeberangi laut Tebero ya. Keluaran 14 ayat 16. Kedua peristiwa itu sebagai penanda keimanan atau baptisan, padahal sama sekali nggak dibaptis ya. Hanya sebagai penanda keimanan itu di Perjanjian Lama ya. Jadi clear ya, kalau dengar baptisan awan, baptisan laut, oh berarti itu di Perjanjian Lama sebagai tanda keimanan ya. Maka oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 22 disebut baptisan awan dan laut. Nomor 2, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis untuk pertobatan bagi orang Israel, Kisah 19 ayat 3 dan 4. Yohanes membaptis dengan air, Yohanes 1 ayat 26 dan 33, untuk pertobatan Israel, Kisah 19 ayat 4.
Cara baptisan Yohanes adalah selam, ya. Berdiri, jongkok, berdiri lagi dengan berkata, "Aku membaptis kamu untuk pertobatanmu." Jadi baptisan Yohanes ini dari Allah apa dari manusia? Dari Allah, karena Yohanes mendapat perintah untuk melakukan baptisan, ya. Nomor 3, nah ini dia. Yohanes membaptis Yesus. Awalnya Yohanes menolak membaptis Yesus. Lalu Yesus menjelaskan, ya, harus bagaimana melakukan baptisan itu, ya, harus digenapi seluruh kehendak Allah. Pasti Yesus menjelaskan secara detail bagaimana melakukan baptisan. Matius 3 ayat 15. Cara baptisan Yohanes pada Yesus adalah selam, berdiri, jongkok, berdiri lagi, ditenggelamkan begitu, ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 3 ayat 16 dan 17. Matius 28 ayat 19. Baptisan ini benar, terbukti mendapat persetujuan dari Allah, yaitu ketika terdengar suara dari Roh Kudus yang Maha Mulia, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, itu ada di 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Nah ini dia, ini blunder lagi ya. Nomor 4, baptisan Yesus dan para murid. Yesus dan para murid membaptis. Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Yesus membaptis 12 murid, lalu murid-murid membaptis orang-orang lainnya juga. Cara baptisannya pasti sama, ya. Selam, berdiri, jongkok, berdiri lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ulang, ketika Yesus sebagai manusia dan dalam pelayanannya, baik Yesus maupun para murid membaptis, caranya adalah selam, berdiri, jongkok, berdiri lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kan waktu itu Yesus masih jadi manusia. Waktu itu Yesus masih jadi manusia, maka sangat logis dan sama juga ketika Yesus bangkit dalam tubuh kebangkitan dan belum naik ke surga, maka perintah baptisannya pastilah sama, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Nah, baptisan oleh Yesus dan oleh para murid inilah yang diimani oleh 90% gereja. Dan gereja tanpa mau memahami bahwa cara baptisan seperti itu sudah berlalu. Itu terjadi ketika Yesus masih manusia fisik dan 40 hari menampakkan diri. Perintah baptisan di dalam Matius 28 ayat 19, perhatikan, perintah baptisan itu adalah ketika Yesus 40 hari menampakkan diri. Maka Yesus menyuruh membaptis dalam 3 nama, yaitu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ulang, baptisan 3 nama inilah yang digagal pahami oleh 90% gereja. Mereka tidak tahu bahwa baptisan dalam 3 nama hanya berlaku ketika Yesus masih jadi manusia dan tubuh kebangkitan menampakkan diri selama 40 hari. Nomor 5, Rasul sangat paham maksud Yesus tentang baptisan. Ketika Yesus sudah naik ke surga, para rasul sangat paham, very clear tentang perintah Yesus soal baptisan. Disuruh membaptis dalam nama Bapa. Nama Bapa adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Baptiskan dalam nama Anak. Nama Anak adalah Yesus. Lukas 1 ayat 31. Baptiskan dalam nama Roh Kudus. Nama Roh Kudus adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 26.
Maka semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, Kisah 8 ayat 16, Kisah 19 ayat 5, dan sama sekali tidak lagi sebut-sebut 3 nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Petrus, Ananias, Filipus, dan Paulus. Mereka membaptis hanya menyebut satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana cara baptisannya? Cara baptisannya harus selam, berdua antara yang membaptis dan dibaptis sama-sama masuk ke air. Contohnya Kisah 8 ayat 38, Filipus dan Sida-Sida berdua masuk ke air. Kemudian dilakukan secara telentang, sebab baptisan itu lambang mati dan bangkit bersama Kristus, bersama Yesus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Maka baptisan dilakukan telentang, ditenggelamkan sebentar, diangkat lagi dari air. Kemudian dalam satu nama, lakukan baptisan dengan benar sesuai konteks waktunya dan dilakukan dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48, jangan lagi masih sebut-sebut membaptis dalam 3 nama. Ya, Bapak Ibu Saudara, membaptis dengan selam, telentang, dan dalam satu nama Yesus Kristus, itulah baptisan yang benar, alkitabiah untuk era zaman sekarang. Lakukan baptisan sesuai konteks waktu. Baptisan yang masih nyebut-nyebut dalam 3 nama, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah berlalu justru dosa. Saya ingatkan, baptisan yang masih nyebut-nyebut 3 nama itu sudah berlalu justru dosa. Ya, Yesus sudah tidak jadi manusia lagi, ya. Dan Yesus sudah tidak menampakkan diri lagi. Baptisan seperti itu yang masih sebut-sebut 3 nama terjadi pada era Yesus jadi manusia dan Yesus 40 hari menampakkan diri. Yesus sudah naik ke surga. Yesus bukan manusia lagi. Yesus di surga adalah satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Membaptis masih sebut-sebut 3 nama justru dosa. Karena sama saja tidak mengakui atau menolak Yesus Kristus yang sudah naik ke surga sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Shalom, Pendeta Henry Tandianta. Baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Hubungi nomor-nomor WA yang ada. Silahkan WA dulu, perkenalkan diri ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu tentang sejarah baptisan dari zaman Yohanes Pembaptis sampai Paulus ya. Ya, rasul-rasul itu yang membaptis ya Petrus, Filipus, kemudian Paulus. Ananias itu membaptis Paulus. Itu Ananias itu adalah salah satu dari 70 murid ya. Ananias itu salah satu 70 murid. Jadi yang melakukan baptisan itu ya Filipus, kemudian Petrus, kemudian Ananias, kemudian Paulus. Paulus itu membaptis yang 12 orang itu yang baptis ulang itu, sama membaptis dari Stefanus, keluarga Stefanus. Dulu kan Stefanus itu dirajam. Pada waktu dirajam di dalam kisah 7 ayat 5, 5, 8, 5, 9 itu kan dirajam lalu jubahnya ditaruh di depan jubah orang-orang itu ditaruh di depan kakinya Saulus waktu itu. Ya. Ketika Saulus sudah tobat, keluarga Stefanus itu mungkin bapaknya, ibunya, atau mungkin waktu itu kalau saja Stefanus sudah punya istri ya, misalnya ya, anak-anaknya juga justru dibaptis oleh Paulus ya. Ya. Banyak orang yang tidak tahu loh, Paulus itu ternyata membaptis Stefanus, keluarga Stefanus, bukan Stefanusnya kan, Stefanusnya sudah mati dirajam. Keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, yang paling penting itu dilakukan baptisan itu harus selam ya. Dan tidak boleh cuma diguyur, dipercik, pakai gayung lagi. Ya.
kemudian harus telentang ya, karena lambang mati dan bangkit bersama Kristus, terus hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Yang masih nyebut 3 nama berarti nggak paham ya. Baptisan dengan 3 nama itu pernah dilakukan ketika Yesus masih hidup ya. Yesus membaptis ke-12 murid, lalu murid-murid membaptis yang lain, misalnya membaptis ke-70 murid dan orang-orang lain lagi ya. Itu membaptis dalam 3 nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak salah itu ya. Tapi konteks waktu harus Anda pahami. Kalau Anda hari ini masih membaptis dengan nyebut 3 nama, berarti Anda nggak mengakui bahwa Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Ya, kalau Anda masih membaptis dalam 3 nama Bapa, Anak, Roh Kudus, cari dulu Yesusnya mana. Harus ada Yesus di bumi. Ya, jadi itu sudah berlalu. Ayo kita membaptis dengan cara benar Alkitabiah. Ada 200.000 pendeta dan romo, nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Dari sejak baptisan awan, baptisan laut, ya, baptisan Yohanes, ya, Yohanes membaptis orang Israel, Yohanes membaptis Yesus, Yesus membaptis murid, murid membaptis murid-murid yang lain lagi, kemudian sampai nanti perintah baptisan pada saat Yesus menampakkan diri, ya. Kemudian bagaimana para rasul membaptis setelah Yesus naik ke surga. Semua ada konteks waktunya ya. Jangan ngotot, jangan ngeyel, jangan tegar tengkuk ya. Semua demi keselamatan, dan baptisan itu menyelamatkan sebagai tanda keimanan. Maka Markus 16 ayat 16, yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Dibaptisnya yang mana Pak? Ya dibaptisnya dengan cara yang benar. Kan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Kalau Yesus sudah naik ke surga, membaptis menyebut dalam 1 nama, bukan 3 nama. Jadi konteks waktu ini sangat penting, betul. Jangan ngotot. Kamu ngotot itu karena kamu nggak paham konteks waktu. Ya, ingat, membaptis dalam 3 nama itu dilakukan ketika Yesus masih jadi manusia dan ketika Yesus menampakkan diri 40 hari. Ya, clear? Nah sekarang Yesus sudah naik ke surga dong, betul. Maka lakukan baptisan seperti yang dilakukan para rasul. Para rasul paham, padahal para rasul ini cuma nelayan. Ya, para pendeta yang sekolah 9 tahun, para romo sekolah 12 tahun, kalah deh sama nelayan, kalah sama ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Ya. Baik, pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ikut baptisan ya setiap hari Minggu di Cibubur, perkenalkan diri melalui nomor-nomor yang ada. Pak, ini saya nama X, saya mau ikut baptisan Pak Pendeta di Cibubur ya. Ya, begitu caranya ya. Kita memenangkan jiwa ya, baptislah dengan benar supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Dan itu tiket ya, tiket kita. Hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga loh. Nggak main-main ya. Baptisan nggak boleh suka-suka ya. Tiap gereja suka-suka ya. Baptisan harus benar Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.